Selamat pagi saya ucapkan pada semuanya. Sungguh lagu yang indah, Beneath the Cross of Jesus, di bawah kaki Yesus. Mungkin bukan lagu yang paling terkenal, namun lagu yang sangat indah dengan melodi yang sangat indah juga. Baik, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan langsung saja karena ternyata cukup banyak acara tadi ya, ada nyanyi paduan suara dan sebagainya, sehingga waktu kita sudah lumayan ini banyak terpakai. Tapi kita akan membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Kita ingin melanjutkan Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 pada hari ini. Oke, kalau sudah dapat, saya akan ajak kita untuk baca silih berganti Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan mulai dan jemaat membalas ayat selanjutnya, demikian kita silih berganti. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta bantuan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Bapa yang di surga, Bapa, pada pagi hari ini kami telah berkumpul sebagai satu jemaat, itu yang Engkau inginkan, dan kami melakukan kehendak-Mu, dan di dalam perkumpulan jemaat ini Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian, menyatakan isi hati kami, menyatakan syukur kami, dan Tuhan, sekarang kami ingin mempelajari firman-Mu. Dan Tuhan, bagian yang sangat penting ini, kiranya Engkaulah yang menyertai, yang ambil alih dalam pikiran kami, fokus kami, agar kami semua sungguh dapat menerima firman-Mu, dan kemudian itu akan tertanam dalam hati kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan meminta sesuai dengan yang Engkau ajarkan di dalam nama Juru Selamat kami, Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa semua yang hadir di auditorium ini, di tempat ini hari ini, bukan pertama kali mendengar tentang kisah yang baru saja kita baca. Bukan pertama kalinya Anda membaca ini atau mendengar tentang kisah ini, yaitu tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah salah satu kisah yang terkenal. Jadi pasti bukan pertama kali Anda semua mendengarnya. Bahkan ini salah satu cerita, kalau Anda bicara soal cerita sekolah minggu, kalau di Perjanjian Baru, cerita tentang mukjizat-mukjizat Yesus, ini adalah salah satu mukjizat yang populer untuk diceritakan di sekolah minggu dan lain sebagainya. Dan wajar saja, ini adalah satu-satunya mukjizat selain dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dicatat oleh 4 Injil sekaligus. Ada beberapa mukjizat yang hanya dicatat oleh 1 Injil. Misalnya Yesus menjadikan air menjadi anggur, itu hanya dicatat oleh Injil Yohanes.
Banyak ya, ada beberapa lagi yang lain. Yesus membangkitkan Lazarus, itu juga hanya dicatat di Yohanes. Ada mukjizat yang dicatat dalam 2 Injil. Ada juga mukjizat yang dicatat dalam 3 Injil. Namun satu-satunya mukjizat Tuhan Yesus yang dicatat di 4 Injil sekaligus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tentu selain dari kebangkitan Yesus, itu dicatat semua Injil, adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu dengan kasih Tuhan. Halo, ya, berarti semua penginjil menganggap ini penting, dan berarti Roh Kudus menaruh satu pelajaran yang berharga sampai ini dicatat 4 kali. Jadi Tuhan ingin kita belajar sesuatu daripadanya, saudara kasih Tuhan. Saya sendiri sudah pernah beberapa kali bahkan berkhotbah tentang mukjizat ini, yaitu mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya sudah pernah beberapa kali mengkhotbahkannya, mungkin jemaat juga ada yang masih ingat khotbahnya, tapi belum pernah saya khotbahkan dari Injil Matius. Terus ini pertama kali saya akan membawakan tentang mukjizat ini dari Injil Matius. Biasanya saya akan mengkhotbahkan ini dari Injil Yohanes, karena di situ ada penekanan yang sedikit berbeda. Namun setelah saya membandingkan, untuk mengkhotbahkan ini saya bandingkan apa yang dicatat di Matius, kemudian perikop yang sama, apa yang dicatat di Markus, apa yang dicatat di Lukas, kemudian apa yang dicatat di Yohanes. Ternyata memang semuanya memiliki penekanan yang berbeda-beda. Ada informasi yang ditekankan oleh masing-masing penginjil. Misalnya, di dalam Injil Yohanes, ada informasi yang tidak diberikan oleh Matius. Yaitu Yohanes berfokus kepada bahwa yang punya 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil. Itu tidak disebut tadi oleh Matius. Tadi kita baca di Matius tidak singgung ada tentang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, kemudian pertama-tama dari si Filipus dan lain sebagainya, memperkenalkan anak itu kepada Tuhan, itu tidak diceritakan dalam Matius. Itu karena penekanannya berbeda, saudara kasih Tuhan. Yohanes ingin memperlihatkan peran anak kecil ini. Dan itu bisa menjadi pelajaran yang indah bagaimana kita bisa ikut berperan dalam pelayanan Tuhan. Namun yang ingin ditekankan oleh Matius ternyata berbeda. Matius tidak singgung masalah anak kecil. Matius ingin berfokus kepada pribadi Tuhan Yesus di dalam perikop ini. Dan itu yang ingin kita pelajari pada hari ini, bahwa di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini ada pelajaran yang sangat berharga mengenai Tuhan Yesus, yang tentunya akan berdampak kepada kita. Dan itu kita bagi menjadi 4 poin, yang kebetulan semuanya mulai dengan huruf K, jadi 4K. 4K mengenai Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Apa saja itu saudara Tuhan? Yang pertama, dari perikop ini kita belajar tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Perikop ini jelas-jelas menegaskan hal tersebut, menjabarkannya dan memperlihatkannya kepada kita. Kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, kemanusiaan Yesus adalah suatu misteri tentunya, tetapi dengan jelas diajarkan dalam Alkitab. Dia adalah Tuhan 100%, dia menjadi manusia 100% juga. Dan dia mengalami pencobaan-pencobaan yang kita alami, dia mengalami kelemahan-kelemahan yang kita alami. Salah satunya adalah, coba kita lihat di ayat yang ke-13. Perhatikan dikatakan situ, setelah Yesus mendengar berita itu. Ya, ini adalah salah satu manfaat bahwa kita melakukan eksposisi secara sistematis. Jadi Anda masih ingat berita tentang apa? Ini yang sudah kita bahas di khotbah yang lalu, yaitu pasal 14 ayat 1 sampai 12 mengenai kematian Yohanes Pembaptis. Yesus mendengar tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes. Murid-murid Yohanes, mereka menguburkan dia, kemudian mereka datang kepada Yesus, kasih tahu kepada Tuhan. Dan kita melihat reaksi Tuhan Yesus di sini. Setelah Yesus mendengar berita itu, setelah dia mendengar bahwa Yohanes telah mati dibunuh oleh Herodes, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan kita mendapatkan berita bahwa Yohanes mati, dibunuh dengan kejam. Dan Tuhan kita memutuskan bahwa dia memerlukan waktu untuk sendirian. Dia ingin pergi ke tempat yang sunyi, dia ingin pergi ke tempat yang terpencil, dia ingin sendirian. Saudara, ini memperlihatkan kemanusiaannya. Ini memperlihatkan bahwa dia bersedih. Tuhan kita sungguh bersedih ketika orang-orang yang dia kasihi meninggal. Kita membaca itu di dalam kisah Lazarus. Lazarus, seorang sahabatnya, sakit. Dan ketika dia mati, dan Marta dan Maria membawa dia ke kuburnya, dikatakan di situ Yesus menangis.
Tentu itu bukan air mata buaya, tentu itu bukan air mata bohongan, bukan seperti aktor yang mungkin ditetesin insto duluan atau apa gitu ya. Itu adalah air mata yang real. Tuhan kita sungguh-sungguh berduka. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis, siapa Yohanes Pembaptis bagi Tuhan Yesus? Oh, Yohanes Pembaptis adalah nomor satu secara manusia adalah sepupu dia. Kita tahu bahwa Maria dengan Elizabeth itu punya kerabat. Kita tidak tahu sepupu seberapa dekat, ya, apakah sepupu langsung, sepupu tingkat 1, sepupu tingkat 2, tapi Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ada hubungan sepupu. Ya. Kemudian bukan hanya bahwa Yohanes adalah sepupunya, tetapi Yohanes adalah juga dalam hal pelayanan pembuka jalan bagi Tuhan kita. Dia adalah pendahulu Tuhan kita. Dia adalah yang nabi yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Yohanes ini sudah mati dibunuh. Bukan saja Tuhan kita bersedih secara manusiawi, tetapi saudara yang kasih Tuhan, pastinya ini juga menjadi persiapan bagi Tuhan kita. Bahwa ketika dia mendengar bahwa Yohanes mati dibunuh, ini menjadi suatu tanda dari Bapa di sorga. Bahwa waktunya sudah dekat untuk kematian Yesus Kristus sendiri. Bahwa pendahulunya sudah dibunuh, orang yang membuka jalan sudah ditolak oleh Israel, dan kemudian dibunuh oleh Herodes, dia sendiri juga sudah ditolak oleh Israel, maka tentunya tidak lama lagi, waktunya juga akan tiba bagi Tuhan Yesus sendiri untuk juga menjadi martir, sama seperti Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan kita, dia ingin pergi, dia ingin sendirian, dia ingin mengasingkan diri, begitu. Ya. Dia ingin berdoa, dia ingin menyerahkan pergumulan yang akan datang itu kepada Bapanya. Ini adalah pergumulan sebelum Getsemani, saudara. Mungkin banyak kita berpikir bahwa Tuhan Yesus bergumul tentang salib waktu dia di Taman Getsemani. Oh, pergumulan Tuhan sudah jauh-jauh sebelumnya. Karena dia adalah pribadi yang sudah tahu kapan dia akan mati, caranya dia akan mati. Dia tahu itu semua dari awal. Dan dia sudah menggumulkan itu dari jauh-jauh hari. Oleh karena itu dia ingin suatu waktu untuk berdoa. Dia ingin suatu waktu untuk datang kepada Bapanya yang di sorga. Karena dia datang sebagai manusia. Dia memerlukan ini, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah kemanusiaannya. Dan ini adalah hal yang indah sekali. Selain itu, coba kita buka dalam Markus, kita lihat sedikit paralelnya di Markus. Alasan lain Tuhan Yesus ingin menyingkir, yang tidak diceritakan di Matius, namun diceritakan di Markus. Markus pasalnya yang ke-6, kita lihat di situ ayatnya yang ke-31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi kalau kita kembali ke Matius 14, kalau tadi kita lihat di Markus, salah satu alasan lain Tuhan ingin menyendiri adalah rupanya pelayanan dia sedemikian ramainya, sedemikian banyak orang yang mencari dia, sehingga dia benar-benar terlalu sibuk. Dia benar-benar bahkan tidak ada waktu untuk makan sekalipun katanya. Karena begitu banyaknya orang yang datang kepada dia. Jadi secara manusiawi dia membutuhkan istirahat. Dia tahu bahwa tubuh dia membutuhkan istirahat. Dan dia juga sedang dalam kedukaan. Karena sepupunya dan pendahulunya Nabi yang membaptiskan dia sudah mati dibunuh. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini mengantar kita kepada pelajaran yang kedua. Bukan saja kita melihat tentang kemanusiaan Yesus. Tapi kita belajar yang kedua adalah kepedulian Yesus Kristus. Kepedulian Yesus Kristus, karena walaupun Tuhan kita berencana untuk mencari waktu sendiri, apa yang terjadi? Ternyata bukan itu yang terlaksana. Kita lihat ayat yang ke-14 di Matius 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi dia mau pergi mencari waktu sendirian, dia ingin berdoa sendirian, dia ingin istirahat. Tapi ternyata ketenaran Tuhan Yesus pada waktu itu begitu besar, sehingga orang melihat dia naik perahu, mereka lomba untuk bisa sampai ke seberang duluan. Mereka pakai jalan darat. Mereka cepat-cepat mau mendahului Tuhan Yesus. Dan benar, ketika Tuhan Yesus sampai ke seberang, ke tujuan yang
dia inginkan, dia dapatkan, ternyata bukan tempat yang sunyi yang dia temui. Ternyata tempat itu sudah dipenuhi dengan orang. Orang-orang yang mencari dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang Alkitab catatkan di ayat yang ke-14? Dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini memperlihatkan kepedulian Tuhan kita. Oh, ini bukan hal yang mudah, saudara kasih Tuhan. Saya rasa semua kita sudah pernah merasakan apa perasaan kita kalau rencana kita tiba-tiba gagal. Apalagi kalau rencana itu rencana yang mungkin kita rencana mau istirahat, mungkin kita rencana mau liburan, mungkin kita rencana mau apapun yang lain, tiba-tiba gagal. Tiba-tiba ada yang menyela rencana itu. Biasanya kita akan merasa minimal agak sedikit kesal, sudah dengan Tuhan. Mungkin kita akan merasa bahwa, aduh, kenapa, kan saya mau istirahat. Ya. Dan kalau siapapun pantas untuk mendapatkan istirahat, siapapun pantas untuk liburan sejenak, siapapun pantas, Yesus Kristus pantas untuk mendapatkannya. Dan bisa saja ketika rencana kita gagal, ketika apa yang kita maui, apa yang sudah kita iming-imingkan mungkin, ya, tiba-tiba tidak jadi, tiba-tiba bahkan tidak jadi dengan cara yang parah sekali, bahwa bukan hanya ternyata hanya sedikit orang di situ, tapi malah banyak sekali orang di situ. Sangat mudah bagi kita untuk merasa terganggu, merasa kesal, merasa sebel dengan situasi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita tidak. Ya, Tuhan kita tidak. Tuhan kita tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan di dalam Markus, tadi kita tidak usah buka lagi, kalau Anda baca dalam Markus, dikatakan bahwa ia melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dia melihat kebutuhan orang banyak ini. Dia mendahulukan mereka dibandingkan dirinya, padahal saat itu mungkin dirinya yang sedang bersedih karena kematian Yohanes Pembaptis. Namun dia melihat bahwa orang-orang ini membutuhkan. Orang-orang ini bagaikan domba yang tidak memiliki gembala. Ini adalah kepedulian dari Yesus Kristus. Lalu bagaimana Tuhan kita melayani mereka, saudara Tuhan? Ada dua hal cara Tuhan melayani mereka. Coba kita buka pertama di dalam Lukas. Dalam perikop paralelnya, yaitu di Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-9. Dan kisah ini ada dari ayat 10 sampai ayat 17. Tapi kita akan lihat ayatnya yang ke-11 saja. Lukas 9 ayat yang ke-11 dikatakan di situ. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saudara, Tuhan Yesus melayani mereka dengan dua cara. Yang pertama adalah dia memahami kebutuhan rohani mereka. Sehingga dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Barulah yang kedua, nanti kita akan bahas juga, Tuhan memahami kebutuhan fisik mereka. Sehingga ia menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Dan nanti kita akan lihat bahwa Tuhan memberi mereka makan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kedua hal ini tidak boleh kita balik-balik. Dan kita harus paham benar bahwa kedua kebutuhan ini real. Bahwa manusia memiliki kebutuhan rohani. Dan ini yang paling penting. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, dia melihat orang-orang yang katanya seperti domba yang tidak punya gembala. Dia melihat mereka adalah orang-orang yang tersesat. Dia melihat kebutuhan rohani mereka. Dan oleh karena itu dia melayani mereka. Dia berbicara tentang kerajaan Allah kepada mereka. Oh saudara, kadang-kadang kita begitu terpukau dan terdistraksi oleh kondisi diri kita sendiri, kita tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. Karena kita berfokus kepada kita sendiri, apalagi kalau ada hal yang tidak nyaman terjadi kepada kita. Seperti Tuhan Yesus sedang berduka di sini. Maka sangat mudah bagi dia untuk tidak melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Namun tidak demikian contoh dan teladan Tuhan kita. Walaupun dia sedang dalam kedukaan, dia melihat bahwa mereka, orang-orang ini semua membutuhkan Injil. Membutuhkan Injil tentang kerajaan Allah. Jangan sampai kita sedemikian terfokus kepada diri kita sendiri. Malah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada suatu masalah, ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan terjadi kepada kita, kadang-kadang kita harus bertanya, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Bagaimana Tuhan ingin saya bereaksi
dan bahkan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang gembala baptis yang pernah bersaksi bahwa suatu ketika dia sedang dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan pulang dari suatu trip penginjilan, dari berkhotbah. Dan dia harus naik pesawat. Dan dia sudah khotbah dan dia merasa Tuhan menyertai dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia mau pulang di airport itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar. Dan dia sudah beberapa minggu tidak bersama dengan keluarganya. Dan dia di airport. Tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa karena cuaca, maka pesawatnya di-delay. Di-delay cukup lama. Kalau nggak salah dia di-delay sekitar 8 jam atau untuk menunggu badai salju dan lain sebagainya. Itu adalah delay yang lama, saudara kasih Tuhan. Dan dia merasa kesal sekali. Sempat juga terpikir dalam hatinya, Tuhan, bukankah aku baru saja melakukan pelayanan? Bukankah aku baru saja habis khotbah dan sebagainya? Masa Tuhan atur supaya aku pulang ke rumah dengan cepat sampai ke keluarga saya saja? Sepertinya susah begitu. Sehingga saya terdampar di airport di sini untuk waktu yang lama. Mau sewa hotel juga sudah agak sedikit tanggung. Mau tidur di airport juga susah dan sebagainya. Jadi sempat mengomel sedikit di dalam hatinya, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika dia duduk di sana dan lain sebagainya, tiba-tiba dia bercakap-cakap dengan seseorang. Dan dia bercakap-cakap dengan seseorang di airport di situ. Dan dia mendapatkan bahwa orang ini juga terdampar di situ bersama dengan dia. Dan ternyata orang ini orang yang sedang putus asa. Dan orang ini orang yang putus asa dan dia cerita bahwa hidup dia kacau dan dia sudah tidak punya jalan dan lain sebagainya. Dan gembala ini menjadi sadar. Dia berkata dalam hatinya, ini alasannya Tuhan damparkan saya di sini. Tuhan ingin saya bersaksi kepada orang ini. Tuhan ingin saya memberitakan Injil yang benar kepada orang ini. Dan kemudian dia bersaksi pada orang itu dan puji Tuhan orang itu menerima Injil keselamatan. Oh saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita dalam suatu situasi yang mungkin sulit, ketika hal yang tidak mengenakan terjadi kepada kita, kecenderungan manusia adalah malah kita sebel dengan orang. Kita kesal dengan orang. Dan lain sebagainya. Tetapi adakah kita bisa melihat ada jiwa-jiwa, domba-domba yang tidak memiliki gembala? Seperti Tuhan kita. Dia tidak berpikir ini orang-orang mengacaukan istirahat saya. Orang-orang ini merusak rencana saya. Padahal rencana Tuhan Yesus itu rohani. Dia mau doa sama Bapaknya. Dia mau naik ke atas gunung. Dia mau mendekatkan diri kepada Bapa di sorga. Itu rencana yang sangat rohani. Namun orang-orang ini menggagalkannya. Namun dia tidak berpikir bahwa ini orang-orang bikin saya kesel saja. Melainkan dia melihat mereka membutuhkan suatu kebutuhan rohani. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini lagi. Tadi itu adalah yang pertama. Tuhan Yesus melihat kebutuhan rohani mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak buta. Dan juga mempedulikan kebutuhan fisik mereka. Dan ini menjadi suatu pelajaran juga bagi kita. Bahwa memang yang paling utama adalah kebutuhan rohani. Dan Tuhan mau itu nomor satu bagi kita. Tapi Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan bukan tidak peduli sekali lagi. Dengan kebutuhan fisik kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga, dia melihat orang banyak ini, dia menyembuhkan mereka. Ada yang sakit, dia sembuhkan. Ada yang timpang, ada yang tuli, ada yang buta mungkin. Atau apapun penyakit yang lain, dia sembuhkan mereka. Karena dia memang adalah Mesias, ini adalah bagian dari pembuktian dia adalah Mesias. Tapi juga memperlihatkan kepedulian dia akan orang-orang ini, kebutuhan fisik mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu-ragu juga untuk membawa segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu berkata, mintalah, maka akan diberi. Ketoklah, pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan mendapat. Karena Bapa kita yang di sorga tahu akan keperluan kita. Dia tahu kita ini punya kebutuhan fisik. Hanya saja, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mementingkan yang rohani, tapi dia tidak melupakan yang fisik. Namun dia tidak memutarbalikannya. Dia tidak mementingkan yang fisik dulu, baru kemudian yang rohani. Dan kita juga harus memahami hal ini. Kita harus punya suatu keseimbangan. Keseimbangannya apa? Keseimbangannya kita tahu bahwa kebutuhan paling penting manusia adalah rohani.
Tapi bukan berarti kita tidak peduli juga dengan kebutuhan fisik manusia. Keduanya harus dalam keseimbangan. Tetapi yang utama adalah rohani. Coba kita buka dalam Yohanes sekarang. Tadi kita sudah lihat perikop paralel di Markus, Lukas. Sekarang coba kita lihat yang di Yohanes. Ada satu hal yang sangat menarik di Yohanes. Dan Yohanes pasal 6, kalau di dalam Yohanes, kisahnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal. Pertama, reaksi terakhirnya di ayat 14 dan 15. Reaksi terakhirnya di ayat 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, bahwa Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Tuhan Yesus paham bahayanya kalau kita hanya menekankan kebutuhan fisik saja. Yaitu bahwa manusia akhirnya dengan pemikiran yang duniawi mengesampingkan kebutuhan rohani dia dan hanya mengejar yang materi. Coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-25. Masih di Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu persis kecenderungan manusia. Dan Tuhan bilang, walaupun kamu sudah lihat mukjizat, tapi kamu datang bukan karena mukjizat. Maksudnya apa datang bukan karena mukjizat? Kan mereka datang karena mukjizat. Mereka datang hanya untuk mendapatkan hasil mukjizat itu, yaitu kenyang. Tapi mereka tidak memikirkan apa makna mukjizat itu, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa saya perlu menjadikan dia juru selamat. Itu tidak dipikirkan mereka. Mereka hanya pikirkan di mana saya bisa mendapatkan pemenuhan fisik selanjutnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita sangat tahu akan hal itu. Namun itu tidak membuat Tuhan kita menghilangkan keperluan fisik manusia. Oleh karena itu Tuhan kita memiliki keseimbangan yang luar biasa yang perlu kita teladani juga di dalam pelayanan kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, ya. Bahwa nomor satu kita berfokus kepada kebutuhan rohani manusia, tetapi kita juga tidak melupakan bahwa manusia juga memiliki kebutuhan fisik, walaupun kita tidak mau ini yang menjadi yang utama, namun kita juga memberikannya. Dan mengenai kebutuhan fisik ini, kita bisa melihat filosofi kita adalah yang ada di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Coba kita lihat Galatia pasalnya yang ke-6. Orang Kristen harus, nomor satu, memikirkan kebutuhan rohani orang-orang sekitarnya. Bagaimana mereka perlu diselamatkan. Bagaimana mereka perlu Injil. Namun kita juga perlu memperhatikan kebutuhan fisik sesama kita juga. Oleh karena itu Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 berkata apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini harusnya menjadi filosofi kita ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita berbuat baik, mengenai masalah kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani orang-orang sekitar kita. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik juga, Tuhan bilang. Dan kita berfokus kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, itu adalah kepedulian Yesus Kristus yang harus kita contoh benar-benar. Fokus kepada yang rohani, tidak melupakan yang fisik, tetapi harus sadar bahwa hati-hati, jangan sampai orang hanya mencari yang fisik saja. Tuhan Yesus tidak mau hal yang seperti itu. Tetapi kita mau dia mendapatkan keselamatan. Sekarang hal yang ketiga, saudara. Kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14. Kita sudah belajar. Yang pertama adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kepedulian Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat di sini adalah keilahian Yesus Kristus. Keilahian dia. Cerita ini menggabungkan kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Dia adalah manusia ketika dia bersedih, berduka,
Dia memerlukan waktu untuk istirahat. Itu kemanusiaannya. Tetapi keilahiannya juga sangat jelas. Dari kuasa yang dia miliki. Ini mukjizat yang luar biasa. Bayangkan, 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, itu hanya yang laki-laki. Kita tidak dikasih tahu total jumlahnya berapa. Ada sebagian orang hitung sampai katanya bisa 20-30 ribu bahkan. Saya agak ragu sih. Mereka hitungnya begini, 5.000 laki-laki plus istrinya jadi 10.000 plus masing-masing anaknya 2 gitu kan. Jadi 4 kali 5.000 jadi 20.000. Saya tidak yakin jumlahnya sebanyak itu. Nomor satu karena biasanya perempuan-perempuan tidak muter-muter barengan dengan suaminya pada zaman itu. Ya, kemudian anak-anak juga mungkin tidak sebanyak itu ikut-ikut jalan di padang-padang segala macam. Ya. Tapi kita bisa secara konservatif memperkirakan bisa jadi di atas 10.000. Ya, digabung dengan yang perempuan dan anak-anak. Dan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan sebegitu banyak. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Saya masih ingat waktu saya dulu belajar kimia. Kimia dulu adalah salah satu pelajaran favorit saya juga. Ya, yang eksakta itu favorit saya. Fisika saya suka, matematika saya suka, kimia saya suka. Malah biologi saya sebenarnya kurang begitu suka. Makanya teman-teman saya bingung waktu saya masuk ke dokteran, gitu kan. Karena masuk ke dokteran gitu ya. Nah, saya suka kimia, saya suka matematika dan fisika. Salah satu hal yang awal kalau kita pelajari di kimia adalah namanya hukum kekekalan massa, saudara kasih Tuhan. Itu sudah hukum paling absolut di situ, hukum kekekalan massa. Bahwa kalau kamu memasukkan ini massa jumlah sekian di reaksi sebelah kirinya, sebelah kanannya itu materi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Hanya berubah bentuk saja katanya. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang hari ini masih di SMA, yang masih diharuskan dalam tanda kutip atau terkena kutukan begitu kan untuk menyamakan persamaan kimia begitu ya. Koefisiennya harus dicari gitu ya. Jadi jumlah karbon di kiri harus sama dengan jumlah karbon di kanan gitu kan. Hidrogennya harus sama gitu. Anda pusing ini gitu. Anda tidak bisa berkata kepada guru kimia Anda, sudah saya serahkan kepada Tuhan Yesus biar nggak sama pun nggak apa-apa begitu ya. Tidak setara jumlah molekulnya di sini dengan jumlah molekulnya di sini. Anda tidak bisa berkata demikian. Karena memang secara alami ini tidak mungkin. Ini hal yang mustahil. Ada pengkhotbah yang terkenal dulu namanya John Sung. Yang namanya dipakai juga oleh gembala di Pontianak. John Sung yang dulu ya, dia itu tadinya dikirim oleh keluarganya ke Amerika untuk belajar kimia. Dan dia belajar kimia di Amerika sampai gelar doktor. Tapi kemudian dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia diundang. Dia diundang oleh universitas di Cina, waktu itu terkenal, ini sebelum Perang Dunia Kedua. Ya. Sebelum Perang Dunia Kedua. Dia diundang oleh universitas di Cina untuk, ini kan doktor kimia dari Amerika. Orang Cina. Kita undang untuk beri ceramah. Dan waktu dia naik kapal dari Amerika ke Cina, dia bergumul tentang panggilan dia untuk melayani Tuhan. Dan di tengah kapal itu, dia lempar ijazah doktor dia ke laut. Dia lempar ijazah doktor dia ke laut. Dia berkata, jangan sampai ini menggoda saya. Karena saya sudah menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia sampai di universitas terkenal di Cina itu. Dia suruh kasih ceramah tentang kimia. Lalu dia buka perikop tentang Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 5.000 orang ini. Dan dia berkata, ini reaksi kimia di atas segala reaksi kimia. Dia bilang, ya. Ini pelajaran kimianya hari ini seperti ini. Dan dia memberitakan Injil kepada para mahasiswa di sana pada waktu itu. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ini adalah keilahian Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjelaskan ini dengan berbagai trik, berbagai taktik murahan. Orang liberal berkata bahwa sebenarnya murid-muridnya sudah siap di belakang dengan makanan yang cukup. Lalu Tuhan Yesus pakai jubah yang panjang katanya. Tahu dari mana mereka ya, kayak punya fotonya aja gitu ya.
Tuhan Yesus pakai jubah yang panjang, ya. Lalu memberikan roti, sambil di balik jubah itu muridnya supply terus roti gitu ya. Jadi kayak rotinya nggak ada habis-habisnya. Oh saudara, itu taktik pesulap, itu bukan Tuhan Yesus. Ya. Itu taktik pesulap, saudara. David Copperfield bikin patung Liberty menghilang, apakah benar-benar hilang? Nggak hilang. Itu cuman dari sudut tentu dia kasih kaca segala macam kelihatannya hilang. Saya masih ingat tahun berapa itu, saya masih kecil banget. David Copperfield pernah diwacanakan dia mau minta izin ke Jakarta, mau hilang ke Monas, dia bilang. Mungkin ada sebagian masih ingat. Lalu katanya pemerintah nggak kasih, takut emasnya hilang di atas. Padahal bodoh sekali, dia nggak bisa hilangkan. Ya. Itu cuman trik fata morgana aja, dikasih kaca atau apa segala macam begitu. Kalau pesulap-pesulap begitu semua trik-trik. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah Allah. Dan dia bisa menciptakan ex nihilo. Jangankan roti untuk 5.000 orang. Seluruh bumi ini dengan sepatah kata, jadilah, semuanya jadi. Mudah sekali bagi dia. Untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa melakukan itu. Dan Tuhan sengaja melakukan mukjizat ini juga untuk mengingatkan siapa dia. Karena ini sudah ada tipologinya di Perjanjian Lama. Apa tipologinya di Perjanjian Lama? Yaitu Yehovah memberikan Israel makan mana di padang gurun. Itu tipologinya. Dan tipologi itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, "Akulah roti yang dari sorga. Barang siapa makan diriku, dia akan hidup selama-lamanya." Sampai orang Yahudi bingung. Maksudnya apa? Tapi Tuhan Yesus ingin berkata, "Aku sama dengan Jehovah yang memberikan nenek moyang kalian makan mana di padang gurun." Karena orang Israel tengik-tengik, mereka bilang sama Tuhan Yesus, mungkin itu taktik mereka dapat makanan lagi gitu. Mereka bilang, "Oh, Musa waktu itu kasih kami 40 tahun, kamu cuma 1 kali." Mungkin maksud mereka biar dapat kedua kali gitu kan. Ya. Dan Tuhan Yesus tegur mereka. Tuhan Yesus bilang, "Bukan Musa yang kasih." Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Mau Musa yang kasih? Musa punya kuasa apa? Bukan Musa yang kasih nenek moyang kalian. Jehovah yang kasih, dan aku adalah Jehovah. Aku adalah roti yang telah turun dari sorga. Aku adalah roti hidup. Dan barang siapa yang datang kepadaku, yang makan aku berarti mengambil bagian di dalam diriku, maka dia memiliki hidup yang kekal. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah keilahian Yesus Kristus. Ya. Itu adalah K yang ketiga yang kita pelajari. Kita pelajari kemanusiaan Yesus Kristus. Kita mempelajari kepedulian Yesus Kristus. Yang ketiga kita mempelajari keilahian Yesus Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara yang Tuhan, kita mempelajari kecukupan. Kecukupan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Oh saudara, Tuhan kita, tadi sudah kita bilang, Tuhan kita peduli akan kebutuhan rohani kita. Tuhan kita peduli akan kebutuhan fisik kita juga. Oleh karena itu, tapi jangan dibolak-balik urutannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan berkata, semua itu diinginkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau membutuhkan itu. Dia sudah tahu. Dia yang ciptakan kita, dia yang tahu. Dan perikop ini seharusnya mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu, jauh-jauh mampu untuk mencukupi kebutuhan kita. Saya kebetulan tidak ada koordinasi dengan Diaken Jaya. Saya agak kaget juga, kenapa dia pilih perikop itu gitu kan, untuk dibaca tadi itu. Ya. Makanya waktu Diaken Jaya bilang, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa saya pilih perikop ini, termasuk saya gitu kan. Ya. Kenapa pas sekali gitu maksudnya gitu kan. Kenapa pas sekali? Ya. Karena di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh Tuhan mencukupi kebutuhan manusia dengan ajaib. Tapi saudara, Tuhan tidak selalu mencukupi kebutuhan manusia dengan ajaib. Tuhan kebanyakan mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang biasa. Namun dengan cara yang biasa itu jangan kita anggap sepele, saudara. Cara biasa itu apa? Dengan cara kita bekerja. Lalu Tuhan berkati kita melalui pekerjaan kita.
dengan cara kita berusaha, dengan cara kita berdagang, dengan cara kita berbisnis. Lalu Tuhan berkati kita melalui bisnis kita, kerja kita, usaha kita. Itu adalah cara-cara dalam tanda kutip biasa Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang disebut biasa ini sebenarnya sudah luar biasa. Karena Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan limpahkan melalui apa yang kita lakukan. Tuhan berkata bahwa ada orang yang bekerja terus, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka itu akan sia-sia. Tuhan memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Mazmur 127. Tuhan memberkati kita melalui usaha kita, itu adalah cara normal Tuhan bekerja. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga bisa memakai cara-cara yang ajaib untuk menolong kita pada saat dibutuhkan. Dan ini adalah perikop yang mengingatkan akan hal tersebut. Bahwa Tuhan punya kecukupan yang luar biasa. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 4. Saudara, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Ini adalah ATM orang percaya, ATM orang beriman, saudara. Ini ATM kita, kartu ATM kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, luar biasa. Allahku adalah sumbernya. Ini seperti nama banknya. Ada Bank of America, Bank Indonesia, Bank China, Bank Jerman, Bank Australia. Ini bank kamu bank apa? Bank Allahku. Berapa reserve-nya? Wah, saudara. Bank ini, Allahku katanya, akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluan adalah daily limit, penarikan. Kalau misalnya ATM kita itu ada limit penarikan. Tapi kita lihat, Tuhan akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini adalah saldonya. Saldo kita itu adalah kekayaan Tuhan. Kok bisa? Karena dia Bapak kita. Bapak kita. Kadang-kadang saya dapatkan anak saya cerita, ya. Oh, why don't you, ayo coba masuk mobil saya. Ya. Emang mobilnya dia? Kan mobil bapaknya, begitu kan? Tapi anak saya bilang, mobil saya katanya. Ya benar, karena dia naik mobil itu terus, dia anak saya. Makanya dia bilang mobil saya. Kalau kita adalah anak Bapa kita di sorga, kekayaan Bapa kita, bukankah itu sebenarnya milik kita? Bukankah itu sebenarnya milik kita? Lalu kenapa dia nggak langsung kasih sama saya? Ya sama seperti saya nggak langsung kasih kunci mobil sama Sergius, saudara. Bahaya buat dia. Saya nggak kasih dia langsung juga setumpuk uang. Ya. Habis dia dipukulin sama tukang palak. Walaupun saya punya uang itu mungkin. Bapa kita di sorga tahu apa yang kita butuhkan, seberapa banyak yang kita bisa diberi oleh dia pada saat ini untuk kebaikan kita. Dan dia bisa memberikannya. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Nah ini paling penting. Ini pin ATM-nya, saudara. Dalam Kristus Yesus. Ini adalah akses kita kepada Bapa kita. Kenapa kita bisa punya hubungan dengan Bapa di sorga? Karena kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Oh saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang biasa ataupun dengan cara yang luar biasa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kalau Anda buka di dalam, jangan sekarang, tapi kalau Anda nanti buka
warta kita hari ini. Salah satu artikelnya adalah tentang misioneri, namanya Charlie T. Studd, atau disingkat CT Studd. CT di situ bukan critical text ya, nama orang. Charlie Studd. Dia menjadi misionari ke Cina. Dan Anda baca nanti ya di rumah, jangan sekarang. Sekarang dengarkan khotbah. Ya. Dia adalah orang yang kaya raya. Dia dapat warisan luar biasa banyak. Sampai-sampai banyak sekali hartanya. Ketika dia mau menjadi misioneri, dia jual semuanya. Dia bagi-bagikan ke misi. Dia bagikan ke gereja. Dia bilang, saya mau menjadi misioneri. Tapi dia sisakan, saya lupa berapa, nanti Anda baca ceritanya. Kalau nggak salah dia sisakan 1.000 pound apa 10.000 pound begitu. Jumlah yang besar pada waktu itu. Dia sisakan itu untuk nanti istrinya katanya. Kalau dia menikah. Jadi dijual semuanya, disisakan. Kenapa dia sisakan? Dia bilang, Alkitab mengajarkan bahwa kalau ada orang tidak memelihara seisi rumahnya, dia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi dia bilang, kalau nanti suatu hari saya punya istri, semua harta saya jual, saya sisakan ini nanti untuk istri saya. Dia ketemu istrinya di Cina. Waktu itu calon istri. Dia ketemu, namanya Priscilla. Dan dipanggil Skila. Dan dia ketemu istrinya, ternyata istrinya lebih gila lagi dari dia dalam hal iman mungkin. Sehingga waktu menikah dia bilang sama istrinya, dari semua harta dia anak orang kaya, saya sisakan segini untuk kamu, karena kamu menjadi istri saya. Istrinya bilang, saya nggak boleh kalah sama kamu, dia berikan juga itu. Jadi yang dia dapat dari suaminya itu, dia bagikan juga kepada gereja-gereja lain sebagainya. Dia bilang, kita berdua mulai dari nol. Ini mereka di Cina. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan banyak sekali kisahnya. Dan mereka bersaksi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada satu kali katanya, mereka tidak punya uang, tidak punya makanan lagi. Dan mereka berkata, Tuhan, kami butuh. Dan mereka berdoa. Mereka berdua berlutut berdoa 1 jam. Setelah mereka berdoa, mereka bangkit berduanya. Dan mereka berdua bilang, ada kelegaan dalam hati mereka, ada damai. Dan mereka berkata, Tuhan pasti mendengar kita. Dan kalau kita berlama-lama lagi, itu kurang ajar sama Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak dengar kita katanya. Mereka dengan iman yakin sekali Tuhan mendengar mereka. Dan saudara kasih Tuhan, pada waktu itu datang seorang tukang pos. Waktu itu tukang pos itu hanya 2 minggu sekali. Dan hari itu datang tukang pos. Dan dalam tukang pos itu, dia dapatkan satu surat. Dia cek dulu siapa yang kirim. Ada nama, tapi dia nggak kenal namanya siapa. Dia nggak kenal orang ini. Dia buka, dan di dalamnya ada seorang yang tidak kenal. Dia bilang, Tuan, Anda tidak kenal saya. Saya pun tidak pernah ketemu Anda, saya hanya dengar tentang pelayanan kamu. Entah kenapa, saya tidak bisa tidur semalaman, tapi sepertinya Tuhan ingin saya memberikan kamu $100. Dan saya tidak bisa tidur karena ini saya berikan kepada kamu. Dan saudara yang kasih Tuhan, dari situ mereka bersuka cita, karena mereka mendapatkan jawaban doa. Oh saudara, saya juga bisa memberikan kesaksian dari hidup pribadi saya, tapi saya tidak akan. Tetapi marilah masing-masing kita menjalani ini dengan iman. Menjalani ini dengan iman. Dan kita berharap terus kepada Tuhan. Sambil kita tahu yang Tuhan inginkan dari kita adalah hal rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kecukupan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, pada saat Engkau ada di muka bumi ini, Engkau telah memperlihatkan kemanusiaanmu, keilahianmu, kepedulianmu, dan juga bagaimana Engkau sanggup memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami yang telah percaya dan beriman kepadamu, kami inilah Tuhan, yang kiranya nomor 1, mengikuti Engkau dengan tulus, mengikuti teladan-Mu,
mengikuti kepedulian-Mu kepada orang-orang sekitar kami, terutama keperluan rohani mereka. Namun juga kami tidak jemu-jemu berbuat baik, dengan suatu keyakinan bahwa Engkau menyertai kami, dan Engkau akan menjaga kami. Di tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, Engkau adalah yang absolut dan pasti. Dan biarlah iman kami selalu kuat dilandaskan kepada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.